Kamu bisa melepaskannya sekarang kan? Hanya satu tangan, memblokir bus besar ini. Aset nasional yang vital, legenda hidup. Jadi begitu. Jalankan. Kak, saya akan pulang untuk makan malam-malam ini. Yifen, Ye Xiao, kakak perempuan Yeva. kamu akhirnya kembali. Bagus. Kakakmu akan pergi bersiap sekarang. Apa yang kamu lakukan? Diam. Jika kau berteriak lagi, aku akan memotong lidahmu. Kalian semua siapa? Suamimu berutang kepada Tuan Mudaling 3 juta. Dia tidak bisa membayarnya kembali. Kami ambil kamu dan putrimu pelunasan. Bos, gadis ini benar-benar cantik. Shen Qing cukup beruntun menikahi istri secantik itu. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai Tuan Mudaling selesai. Maka dia akan menjadi milik kita. Ayo pergi. Lepaskan aku. Menantu perempuan keluarga Shen ini, siapa yang dia sakiti? Kak, saya Yevan. Saya kembali. Yifen, Bibi Pang, apakah kakak saya tidak ada di rumah? kakakmu dibawa pergi oleh seseorang. Kurasa itu karena iparmu berutang judi lagi. Apa? Qin Meng Yao, kakak saya telah diculik. Komandan Garnisun Jiangcheng, saya Qin Meng Yao, dari keluarga Qin Didu. Saya perintahkan Anda, segera dan cepat cari seorang wanita bernama Ye Xiao. Cepatlah, jika sesuatu terjadi padanya, Komandan Garnisun Jiangcheng akan digantikan oleh orang lain. Tanggung Komandan Garnisun Jiangcheng. Siapakah Ye Xiao ini? Khawatir keluarga Qin Didu. Segera beritahu aparat keamanan. Cari Ye Xiao di seluruh kota. Cepatlah, cepat. Tuan Yi, adikmu ada di dalam. Kak. Kak. Istri. Aku bukan manusia. Aku pantas mati. Aku bukan manusia. 3 jiwa dan 7 roh belum bubar. Dia masih bisa ditarik kembali dari gerbang neraka. Saya telah menyegel sementara 3 jiwa dan 7 roh. Selama bisa memurnikan pil kebangkitan jiwa 9 putaran, dia bisa dihidupkan kembali. Yifan, apakah kamu mengatakan adikmu masih bisa diselamatkan? Dasar bajingan. Bagaimana kamu menjaga kakak saya? Mengapa kakak saya melompat dari gedung? Mengapa? Akulah yang berutang 3 juta utang judi kepada Tuan Mudali. Mereka ingin menggunakan Zizio dan Sisi untuk melunasi utang. Tidak tahan menanggung penghinaan itu, Zizio melompat dari gedung. Aku bukan manusia. Aku pantas mati mengerikan. Dasar bajingan. Tuan Ye. Keluarga Ling kuasa besar di Jiangcheng. Lijian petugas patroli. Mereka mengendalikan sektor legal maupun ilegal. Mereka mengendalikan urat nadi ekonomi Jiangcheng. Bahkan jika kepala garnisun Tan datang, dia harus menyerah kepada mereka sedikit banyak. Saya tidak peduli siapa dia. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau memukul orang? Aku tuan muda ini menginginkan meja ini. Kenyahlah, jika kamu tidak ingin mati. Kami belum selesai makan. Kamu berani membantah? Apakah kamu ingin mati? Kau terlalu tak tahu aturan. Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Siapa yang berani mengendalikanku? Lepaskan. Keluar. Ketika aku berusia 3 tahun, ayahku memberitahuku, "Nah, selama kamu bahagia, lakukan apapun yang kamu mau. Karena kamu adalah tuan muda keluarga Lin. Bagaimana? Haruskah aku mematahkan kakinya?" Tidak.
Berlututlah dan minta maaf padaku. Bersujud sampai kepalamu berdarah. Sampai tuan muda ini puas. Cepatlah. Berhenti. Apel. Kamu adalah Ling Tianzi. Kamu berani memukulku. Kamu mempermalukan kakak saya dan memaksanya melompat dari gedung. Kejahatan yang mengerikan. Lupakan soal memukulmu. Saya capik kamu jadi 10.000 keping. Jadi kamu adalah saudara laki-laki Yi Zixiao. Pantas saja. Tahukah kamu betapa benar-benar sensualnya adikmu? Dia meninggal. Itu benar-benar disayangkan. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa untuk dimainkan. Jika kamu berani menghina kakak saya sekali lagi, saya akan membantaimu sekarang juga. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Aku bersumpah, aku pasti akan membunuhmu. Di mana Shen Sisi? Shen Sisi. Nak tunggu saja untuk mengambil mayatnya. Satu kata omong kosong lagi. Minta keluarga Ling ambil mayatmu sekarang. Sialan, kamu ini apa? Kata keluarga Lingku jadi hukum negeri. Kesempatan terakhir. Aku akan memberitahumu. Di rumah sakit rehabilitasi. Telepon ayahmu. Dalam 10 menit. Serahkan Sisi kepada saya. Terlambat 1 menit potong jarimu. Baiklah, aku akan menelepon. Aku akan mengelepon sekarang juga. Ayah, cepatlah dan selamatkan aku. Apel. Ling Juzhou, kepala keluarga Ling. Seseorang di Jiangcheng berani menyentuh putraku. Aku buat mereka bayar nyawa. Tunggu, aku datang sekarang juga. Cepatlah. Lin Hai. Segera panggil orang-orang untuk mengikutiku. Ya. Tuan Ye. Keluarga Lin kuasa mengerikan di Jiangcheng. Jika kamu bertindak melawan keluarga Lin, seluruh Jiangcheng akan terguncang. Nah. Berani menentang keluarga Linku di Jiangcheng. Kamu hanya mencari mati. Aku luang waktu main denganmu. Apakah kamu begitu yakin bahwa keluarga Lingmu bisa mendominasi segalanya, memperlakukan hidup seperti gulma tak berharga? Kamu benar-benar tidak tahu. Keluarga Linku. Apa arti penting Jiangcheng sebenarnya? Begitukah? Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa setelah malam ini tidak akan ada lagi keluarga Ling yang tersisa di Jiangcheng? Nah, kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya keluarga Linku. Lupakan tentang dirimu. Bahkan jika kepala garnisun Tan datang, dia tak bisa lawan keluarga Linku. Sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Bodoh, apakah kamu tahu siapa yang berdiri tepat di depanmu? Bahkan jika keluarga Ling Anda memiliki dukungan yang kuat, itu tetap tidak akan menyelamatkan Anda. Siapa di Jiangcheng yang berani menentang keluarga Lingku? Kalian semua tunggu saja aku. Ketika ayahku tiba, aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Kamu masih punya 5 menit. Kamu punya sisa 30 detik. Nah, apakah kamu yakin ingin menentang keluarga Lingku sampai akhir? Sisa 10 detik. Coba saya lihat. Jari mana yang harus saya potong lebih dulu? Lepaskan dia. Ayah, cepat selamatkan ayahku. Nah, kau punya nyali. Di sudut kecil Jiangcheng ini, tidak ada yang berani menyentuh putraku Ling Jiuxiu. Kau adalah yang pertama, dan sudah pasti yang terakhir. Apakah itu pernah terjadi sebelumnya? Saya tidak tahu, tapi pasti tidak akan ada di masa depan. Karena setelah malam ini, seluruh keluarga Lingmu akan mati di tangan saya. Anak baik, kau tidak hanya punya nyali. Kau cukup lucu. Kenapa kau tidak melepaskannya sekarang? Di mana Shen Sisi?
Shen Sisi. Aku khawatir kau tidak akan bisa melihatnya, tapi aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Matanya benar-benar indah. Kalian semua tidak berharga. Ini hanyalah hidangan pembuka. Berani menjadi musuh dengan keluarga Lingku, melukai putraku. Kau pasti tidak akan berakhir baik. Tangkap dia. Kekuatanmu lumayan, tapi sehebat apapun seni bela dirimu, bisakah kau tetap menghindari peluru? Jangan bergerak. Berhenti, jangan bergerak. Kau mencari mati. Siapa orang ini? Dia bahkan bisa menahan peluru. Aset vital negara. Legenda hidup. Kau bukan manusia. Kau sebenarnya siapa? Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Sisi sudah mati. Semua orang harus dikubur bersamanya. ini bukan bola mata Shen Sisi. Ini palsu. Ini adalah mata palsu. Dia masih berada di rumah sakit rehabilitasi sekarang. Bawa saya kepadanya. Sebaiknya kamu berdua dia baik-baik saja. Jika tidak, saya pasti akan mengeksekusimu. Adapun kamu yang memperlakukan hidup seperti sampah. Kejahatanmu terlalu banyak untuk dicatat. Kematian tidak bisa menghapus dosamu. Hanya nasib yang lebih buruk daripada kematian. Adalah hukuman terbaik. Tianzi, kau benar-benar melumpuhkan putraku. Aku. Pantas didapatkan. Jika kamu tidak yakin, saya akan memberimu kesempatan. Suruh orang-orangmu menunggu saya. Di rumah sakit rehabilitasi, saya akan membuatmu mengerti apa itu keputusasaan. Lao E, segera kumpulkan semua orang dari keluarga Lin dan tunggu di rumah sakit rehabilitasi. Ya, semuanya. Semua ahli harus pergi. The film was Hari ini translated aku akan and mempertaruhkan seluruh narrated keluarga by Lin. M-Media. Dan mencabik-cabikmu menjadi 10. Lin Junxiao, tuan muda kedua keluarga Lin. Lao E, selamatkan aku. Keempat anggota tubuh Tianzi dilumpuhkan olehnya. Bunuh dia. Lepaskan kakak sulungku. Kau tahu apa yang baik untukmu. Kau. Bagaimana rasanya? Tulangmu inci demi inci. Apakah rasa patah itu terasa enak? Aku akan membunuhmu. Bunuh kau. Bagus. Baiklah. Bawa dia ke sini. Sisi, Berlututlah. lepaskan Sisi. Saya akan membiarkanmu mati dengan cepat. Saya memberimu 5 detik.
Dia ada di tanganku. Hak apa yang kau miliki untuk mengancamku? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Serang bersama, bunuh dia. Sisi, jangan takut. Paman akan membawamu pulang. Aku bukan Sisi. Kamu bukan Sisi. Di mana Shen Sisi? Dia sudah dibawa pergi sejak lama. Siapa? Oleh seseorang yang tidak akan pernah berani kau sakiti. Jika kau ingin menghancurkan keluarga Ling, kau sedang berjalan di jalan menuju kematian. Saya memberimu satu kesempatan terakhir. Hongmen mendukung keluarga Ling kami. Jika kau berani membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jadi itu Hongmen. Pantas saja keluarga Ling begitu sombong. Jika kau menyinggung Hongmen, memang akan ada masalah besar. Tuan Ye, pikirkan baik-baik. Tidakkah kau akan melepaskannya? Kamu tidak punya kesempatan lagi. Tuan Ye, kau membunuh Lin Jiuxiao. Sekarang kau telah menyebabkan masalah serius. Hongmen adalah kekuatan paling kuat dan misterius di Dacia. Para ahli sebanyak awan. Membuat masalah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani kubunuh. Kita sekarang hanya kekurangan satu fisik khusus. Wei Shanhai, pemimpin Sekte Hongmen. Setelah 9 fisik khusus terkumpul, Kaisar Iblis, begitu dia melahap ke 9 fisik khusus itu, Pembunuh kembar hitam. dia akan menyelesaikan transformasinya. Pembunuh kembar putih. Pada saat itu, dia akan menyatukan dunia manusia. Kaisar baru akan naik tahta. Aku Wei Shanhai akan menjadi guru negara Dacia. Aku ingin melihat siapa yang berani menentangku. Selamat ketua gerbang. Kekuasaanmu tahan 10.000 generasi dan menyatukan negeri. Halo, Wei Shanhai, aku menasihatimu satu hal. Jika kau menangkap seorang gadis kecil bernama Shen Sisi, sebaiknya kau lepaskan dia. Jika tidak, Hongmen akan menghadapi bencana pemusnahan. Seorang gadis kecil menghancurkan Hongmenku. Konyol, aku sudah menunjukkan kebajikan dan kebenaran yang paling tinggi. Jika kau tidak mengindahkan nasihatku, maka kau harus menanggung akibatnya sendiri. Konyol, tunggu sampai Kaisar Iblis muncul. Kalian semua pasti mati. Ketua sekte, bahkan Chu Wushang bukanlah lawannya. Agaknya pemuda ini memiliki kekuatan. Haruskah kita membuat persiapan yang sesuai untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu? Membunuh seekor semut. Apakah kita masih perlu melalui masalah sebesar itu? Bukankah itu akan membuat orang tertawa? Besok adalah hari ulang tahun orang tua ini. Jika dia berani datang, aku jadikan dia contoh peringatan. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Wei Shanhai. Diadakan di Hotel Shanhai. Ulang tahun jadi peringatan kematian. Bagus. Mengemudi. Kudengar Chu Wushang terbunuh. Apakah berita ini dapat diandalkan? Benar sekali. Liu Yunfei salah satu dari 5 pemimpin Hongmen. Li Changfeng salah satu dari 5 pemimpin Hongmen. Kudengar dia hanyalah bocah muda pada perjamuan ulang tahun hari ini. Anak itu mungkin datang ke sini untuk memprovokasi kita. Ketua sekte jadikan dia peringatan. Hari ini, Ma Wu salah satu dari 5 pemimpin Hongmen. tempat ini pasti akan menjadi tempat pemakamannya. Ketua sekte tiba. Ketua sekte dapat keberuntungan tak terbatas. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Terima kasih hadir di ulang tahun orang tua. Hari ini kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Minum sampai tumban. Aku juga berharap Ketua Sekte Wei untuk naik ke surga hari ini.
The film Siapa was orang ini? translated Beraninya dia and mengutuk ketua narrated sekte by Wei. M Dia Media. pasti sudah bosan hidup. Anak muda, kau punya keberanian. Aku mengagumimu. Berani membunuh kepala balai Hongmen kami. Berani membuat masalah di perjamuan ulang tahunku. Kau mencari mati. Namun jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu yang tidak berarti. Serahkan Xian Sisi. Kalau tidak setelah hari ini, tidak akan ada lagi Hongmen di Dacia. Nah, kau punya nyali besar. Kau sombong hancurkan Hongmenku. Lihatlah sekelilingmu. Apakah kau bahkan punya kesempatan untuk menyerah? Mengapa membuang-buang kata? Tangkap dia untukku. Serahkan Xian Sisi. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mati. Jadi orang yang membunuh Su Sang hari itu dan membungkamnya adalah kau. Hei Sha. Perhatikan jarumnya. Di manakah Xian Sisi? Tuanku, selamatkan aku. Sampah tak berguna. Apakah aku harus bergerak sendiri? Tuanku, selamatkan aku. Nah, melihat kaisar ini, mengapa kau tidak segera berlutut dan menerima kematian? Hanya iblis belaka berani menyebut dirinya kaisar. Nah, beraninya kau begitu kurang ajar di depan Dewa Heisan. Kau pasti mati hari ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di manakah Xian Sisi? Dia sudah mati. Apa katamu? Dia sudah mati. Aku mengorbankannya. Kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Mohon Kaisar, lakukanlah gerakan Anda. Cepat bunuh dia. Mati nak. Anak itu benar-benar punya beberapa keterampilan. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana Kaisar ini menelanmu hidup-hidup. Tumpas. Pagoda penekan E-base. Sisi sudah mati. Kalian semua harus mati bersamanya. Kaisar, tolong ampuni hidupku. Kaisar, tolong ampuni hidupku. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Itu semua adalah Wei Shanhei. Itu semua dilakukan oleh Wei Shanhei sendirian. Benar, kami sama sekali tidak menyadarinya. Mohon Kaisar selidiki secara menyeluruh. Kalian semua, Kaisar, gadis kecil itu belum mati. Dia masih hidup. Aku baru saja berbohong padamu. Bawa orang itu ke sini. Bawa gadis kecil itu ke sini. Cepat. Mereka yang bukan anggota Hongmen, segera keluar. Untuk apa kau menginginkan tubuh spiritual bawah? Kaisar Iblis memerintahkan kami untuk melakukannya. Dia bilang dia ingin menyerap 9 The film orang was dengan fisik khusus. translated Ketika and dia keluar dari narrated pengasingan by di masa M. depan, dia akan tak terkalahkan di bawah langit. Pantas saja. Berapa banyak lagi yang kurang dimiliki Kaisar Iblis sekarang? Fisik khusus. 2 lagi dibutuhkan. Di mana Kaisar Iblis? Aku juga tidak tahu. Iblis Dewa Heisan yang menghubunginya. Berkolusi dengan ras iblis, merugikan ras manusia. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Kaisar, ampuni hidupku. Hongmen berkolusi dengan ras iblis. Kejahatan mereka pantas dimusnahkan.
Nona Qin, orang-orang yang tersisa akan diserahkan kepada Tetua Agung untuk dibereskan. Ya, Paman, Sisi. Sisi pamanmu ada di sini. Kau aman. Paman akan membawamu pulang. Kaisar Iblis akan segera memasuki dunia. Tetua Agung tolong. Anda harus segera menemukan kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Kalau tidak ras manusia akan berada dalam bahaya. mengerti. Ayah, Wei Shanhe sudah mati. Tuan Haishan juga sudah mati. Kaisar-kaisar iblis berkata Sungguhan Baraja bela diri dahsyat. bahwa orang dari Kunlun itu sudah memasuki dunia. Sepertinya semua ini adalah perbuatannya. Ada berita cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Kita harus sampai di sana sebelum dia. Dan mendahuluinya, cermin pemantul iblis ada di Sekte Longhu. Lusa adalah Majelis Pembasmi Iblis Sekte Longhu. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan cermin pemantul iblis. Aku akan melangkah ke tahap transformasi dewa. Aku perlu memasuki pengasingan. Kau tangani masalah ini. Kegagalan bukanlah pilihan. Selamat ayah. Melangkah ke tahap transformasi dewa. Berarti ayah bisa disebut abadi. Bakatmu juga luar biasa. Untuk memasuki tahap pembentukan fondasi di usia semuda ini, kau pasti akan melampauiku di masa depan. Putramu pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu, ayah. Paman, kapan ibu akan bangun? Ibu sangat lelah. Jadi dia perlu tidur sedikit lebih lama. The Yifan, film was translated bisakah and adikmu benar-benar narrated by bangun? M Media. Kau diam. Selama aku ada di sini, adikku pasti akan baik-baik saja. Jika kau berani di depan Sisi lagi, mengatakan hal seperti itu, aku tidak akan memaafkanmu. Ya, Sisi. Biarkan ibu tidur sedikit lebih lama. Paman bawa makan lezat. Kakek menerima kabar bahwa Sekte Longhu akan mengadakan pertemuan pembasmi iblis besok. Mereka bilang cermin pemantul iblis saat ini berada dalam kepemilikan Sekte Longhu, Jadi selama ini, dia ada di Sekte Longhu. sedangkan untuk kuali pemurnian iblis, belum ada kabar. Besok. Mari kita pergi ke Sekte Longhu. saya belum pernah melihat iblis sebelumnya. Hari ini, saya akhirnya bisa memperluas wawasan saya. Benar sekali. Sungguh layak menjadi guru surgawi dari Sekte Longhu. Tidak peduli iblis atau monster apapun. Bisa lolos dari genggamannya. Maman, guru surgawi tiba. Guru surgawi sang guru surgawi dari Sekte Longhu. Salam kepada guru surgawi. Salam kepada guru surgawi. Salam. Dia tidak pantas menerima sujud dari kita. Tidak berlutut di hadapan guru surgawi. Apakah kamu ingin mati? Yefan, ini adalah guru surgawi dari Sekte Longhu. Bahkan kakekku saat bertemu dengannya harus memberikan penghormatan besar. Cepat berlutut. Pelusur garis suci dari Sekte Longhu. Guruku sudah berada di alam dewa bumi. Beraninya kalian manusia biasa menunjukkan rasa tidak hormat kepada guruku. Kurang ajar. Apakah bocah itu pantas mendapatkannya? Kurang ajar. Mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Zhang Chen. Yakin aku jatuhkanmu satu pedang. The Tunggu. film was translated Kalian semua boleh and bangkit. narrated by M Media. Guru surgawi, saya Qin Mengiau hamba Anda yang rendah hati. Kakak saya adalah Qin Donglei. Mohon ampuni dia demi kakak saya. Mohon maafkan dia. Jadi kamu adalah cucu perempuan Tetua Qin. Anak ini sombong dan angkur. Ketika Tetua Qin bertemu dengan guru surgawi ini, dia juga harus memberi hormat. Apalagi kamu yang hanya seorang anak kecil. Iblis, mari kita tangkap kamu dulu. Kaisar Iblis akan turun untuk membawa bencana ke dunia manusia. Aku harus mendapatkan cermin pemantul iblis. Jika tidak dunia manusia, pasti akan menghadapi malapetaka. Jadi kamu datang untuk cermin pemantul iblis. Apa Kaisar Iblis turun? Itu hanyalah omong kosong. Aku pikir kamu memiliki niat jahat. Bahkan jika ada Kaisar Iblis, dengan kekuatan guruku, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Dia tidak bisa menangani Kaisar Iblis. Kau sudah membuang banyak waktu. Jika cermin pemantul iblis, pertama-tama harus melewati gerbangku. Apa yang terjadi? Seorang kultivator pembentukan dasar belaka. 100 tahun kultivasi kau tak lukai aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Saintes benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Sebenarnya seberapa kuat orang ini? Beraninya dia melukai Saintes. Ini keterlaluan. Orang ini tidak boleh dilepaskan. Guru surgawi, bocah ini berani membuat masalah di Sekte Longhu. Harus tangkap dia. Jika tidak,
di mana martabat patriark kita akan berada. Dal surgawi telah berubah. Jika kita tidak membunuh iblis sekarang, aku khawatir penundaan akan menimbulkan komplikasi. Energi iblis. Waktu untuk membunuh iblis telah tiba. Bunuh iblis itu dulu. Nanti, kita akan menyelesaikan urusan dengannya. Iblis ini hari ini. Kau tidak bisa membunuhnya. Apa maksudmu? Mungkinkah kamu berniat menghentikan guruku untuk membunuh iblis? Sepertinya, kau benar-benar kaki tangan ras iblis. Menghadapi kematian, namun kamu masih berani berbicara keras. Aku ingin melihat kau hentikan guru surgawi bunuh iblis. Kekuatan iblis ini bukan bisa guru surgawi rendahan sepertimu untuk dibunuh. Sungguh konyol, guru saya menangkap iblis ini agar dia bisa membunuhnya di bawah seluruh langit. Jika bahkan guru saya tidak bisa membunuhnya, lalu siapa lagi yang mungkin bisa? Bagus, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuh iblis ini. Pengawal, bawa iblis serigala ke sini. Mudah. Ini adalah iblis serigala. Jika guru surgawi tidak mengambil tindakan, kita mungkin bahkan tidak akan tahu berapa banyak orang yang telah dia celakai. Bunuh dia. Kau bisa menganggap kematianmu berharga. Jiang Tianling, hanya denganmu, kau tidak memiliki kemampuan ini. Aku bisa menangkapmu. Dan aku juga bisa MN guru SMO. Peri kecilmu, tidak layak disebut. Seperti yang diharapkan dari guru surgawi, kultivasinya sangat mendalam. Hanya sehelai error, sudah cukup untuk mendorong kami mundur. Kalian lihat itu, inilah kekuatan guru surgawi. Untuk bisa menyaksikan seorang ahli alam abadi tanah bergerak adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Buka lebar-lebar mata anjingmu, dan lihat dengan jelas 6. Bagaimana guru saya membunuh binatang buas ini. Alam dewa bumi, bagiku, tidak layak disebut. Jika dia bergerak sekarang, aku jamin, dia akan terluka parah jika tidak mati. Kau mengutuk guru saya seperti ini, hanya karena kau takut pada guru saya, akan menyelesaikan masalah denganmu. Setelah membunuh binatang buas ini, jangan khawatir, guru saya pasti akan membunuh iblis ini. Ia tidak bisa melarikan diri. Panggil 5 Jenderal Ilahi Guntur. Menahan ki kebenaran yang luas. Memadatkan Padang Guntur. Untuk membunuh semua iblis di bawah langit. Padang, datang. Inilah kekuatan guru surgawi. Dengan guru yang bergerak, itu pasti akan berhasil. Hanya kilatan tanpa substansi, terlihat bagus tapi tidak berguna. Ia terlihat cukup mengintimidasi. Tapi aku hanya tidak tahu seberapa kuat ia sebenarnya. Iblis, mati. Apa yang terjadi? Bunuh. Hanya kemampuan sebesar ini, Mustahil. terlalu lemah. Guru surgawi. Guru, Bagaimana ini mungkin? Bahkan guru surgawi tidak bisa berhasil. guru, apa yang terjadi? Mengapa iblis ini tiba-tiba menjadi lebih kuat? Bahkan aku tidak bisa membunuhnya. Apakah langit mencoba menghancurkan ras manusia kita? Sudah kubilang kau tidak bisa melakukannya. Antara langit dan bumi, hanya satu orang yang bisa membunuh iblis jahat ini satu, dan menyelamatkan umat manusia. Orang itu adalah aku. Kurasa kau benar-benar gila. Guru surgawi berada di alam abadi bumi. Bahkan dia gagal. Kau seorang kultivator kecil belaka. Benar-benar berani bermimpi membunuh iblis dan menyelamatkan umat manusia. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tuan Ye, Anda harus berhenti bertindak sembrono. Sekta Longhu bukanlah pihak yang bisa dianggap remeh. Bahkan guru saya tidak bisa berhasil. Ini membuktikan bahwa iblis serigala terlalu kuat. Jika kau pikir kau bisa melakukannya, mengapa kau tidak maju dan mencoba? Jangan khawatir, aku Lozhu akan mengumpulkan mayatmu untukmu. Tidak, Tuan Ye, guru surgawi gagal. Iblis serigala ini benar-benar terlalu kuat. Hidup Anda mungkin dalam bahaya. Hanya iblis serigala belaka. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Sombong, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Sekarang giliranmu untuk membuka mata anjingmu. Dan lihat dengan jelas, bagaimana aku membunuh iblis serigala ini. Orang bodoh yang nekat. Aku akan melihat bagaimana dia mati. Tuan Ir Anda harus berhati-hati. Yevan iblis ini kuat. Meskipun aku menekannya, kekuatannya tetap tangguh. Jika kamu memaksakan diri untuk campur tangan, kamu pasti akan mati. Benarkah begitu?
Apa yang terjadi? Orang ini ternyata sangat kuat. Pantas saja dia begitu sombong. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh iblis? Bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Ini sudah melampaui tahap pembentukan fondasi. Memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika diberi waktu, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Yifan, kamu harus mundur. Aku bersedia menjadikanmu sebagai murid pribadiku. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, kamu akan melampaui orang tua ini. Guru surgawi ingin menjadikannya murid. Menerimaku sebagai murid. Apakah kau pantas? Yifan, guru saya bersedia menjadikanmu murid. Itu adalah kehormatanmu. Beraninya kau menolak. Dia tidak cukup memenuhi syarat. Jadi Tuan Ye benar-benar sekuat ini. Pantas saja dia begitu percaya diri. Kau memang punya sedikit kemampuan. Tetapi untuk membunuhku, kau masih jauh dari mampu. Benarkah begitu? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Tidak. Aura ini mustahil. Salam hormat kepada mahkota Raja Bela Diri. Salam hormat kepada mahkota Raja Bela Diri. Sekte Longhumu bahkan tidak bisa menangani iblis serigala belaka. Suhao mahkota Raja Bela Diri. Itu benar-benar mengecewakan. Bangunlah. Apa yang Anda lakukan di sini? Meng Yao, kamu di sini juga. Sungguh suatu kebetulan. Mahkota datang ke sini. Pertama untuk membasmi iblis. Kedua aku datang ke sini karena cermin pemantul iblis. Anda datang untuk cermin pemantul iblis. Benar, ayah kerajaanku menerima kabar bahwa Kaisar Iblis akan memasuki dunia dan membawa bencana bagi umat manusia. Oleh karena itu, dia mengirimku ke sini untuk mengambil cermin pemantul iblis, menemukan Kaisar Iblis, dan membunuhnya. Kedatangan Kaisar Iblis. Jadi itu benar. Sepertinya Yifan ini tidak melebih-lebihkan. Dia juga datang untuk cermin pemantul iblis ini. Cermin pemantul iblis ini sebenarnya harus diberikan kepada siapa? Mahkota, apakah itu benar? Sekte Longhu kami sama sekali tidak menerima berita apapun. Sungguh konyol. Sekte Longhumu dikenal sebagai pemimpin aliran Tao, bahkan tidak mengetahui fakta sederhana ini. Maha Guru Chang, tahukah kamu mengapa iblis serigala ini? Mengapa kamu tidak bisa membunuhnya? Mengapa? Karena iblis serigala ini bukanlah iblis serigala biasa. Jika dia mengambil satu langkah lagi, dia bisa disebut Kaisar Iblis. Dia hanya berpura-pura ditangkap olehmu, menunggu kesempatan untuk mencuri cermin pemantul iblis. Jika aku tidak datang, kalian semua pasti sudah mati. Begitu cermin pemantul iblis ini jatuh ke tangan ras iblis, ras manusia kemungkinan besar akan menghadapi bencana kepunahan. Kata-katamu penuh dengan celah. Apa maksudmu? Jika aku tidak bertindak, kamu mungkin sudah menjadi mayat bukan? Jadi aku harus berterima kasih padamu. Apel, apakah kamu tidak yakin? Yifan, kau tidak tahu berterima kasih. Mahkota menyelamatkan hidupmu. Tidak masalah jika kau tidak berterima kasih padanya. Tapi beraninya kau mempertanyakan mahkota. Apakah kau bahkan tahu kediaman Raja Bela Diri? Beraninya kau melontarkan omong kosong. Kediaman Raja Bela Diri. Apakah itu kandang anjing? Raja Bela Diri pelindung Dacia. Kekuatan Raja Bela Diri bahkan lebih tak terduga. Dia mungkin sudah lama melampaui guru, memasuki tahap transformasi dewa. Dengan hadirnya Raja Bela Diri, bahkan jika seorang Kaisar Iblis menyerbu, dia dapat menjamin keselamatan Dacia kita. Bagus sekali. Kediaman Raja Bela Diriku adalah pilar Dacia, ayah kerajaanku. Bahkan lebih peduli terhadap negara dan rakyat. Untuk memastikan keamanan Dacia, dia secara khusus mengirimku untuk mengambil cermin pemantul iblis. Kalian badut, beraninya kalian berbicara lancang. Apa yang dikatakan mahkota benar-benar tepat. Badut seperti ini hanya pantas mencari popularitas murahan. Kau mengklaim telah membunuh iblis serigala ini. Apakah ada hal lain yang tersisa untuk dipertanyakan? Yifan, apakah kau buta? Pisau terbang mahkota masih tertancap di tubuh iblis serigala. Jika mahkota tidak membunuhnya, apakah kau yang membunuhnya? Iblis serigala ini, bahkan, guru surgawi tidak bisa ditangani oleh kau yang hanya di tahap pembentukan dasar. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Bagaimana aku membunuhnya? Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Jika kamu berani membuang waktu lagi, aku akan mengeksekusimu bersamanya. Tuan Ye, karena kediaman Raja Bela Diri, bersedia maju dan membunuh Kaisar Iblis, menyerahkan cermin pemantul iblis kepada kediaman Raja Bela Diri.
secara alami adalah tindakan yang paling tepat. Cermin pemantul iblis sama sekali tidak boleh diberikan kepada kediaman Raja Bela Diri. Apa maksudmu? Kau jadikan Raja Bela Diri musuh, dan dengan demikian menjadi musuh dunia. Jika cermin iblis tak ke Raja Bela Diri, haruskah itu diberikan kepadamu sebagai gantinya? Biarkan semua orang bicara pikirannya. Apakah kau layak? Iya, Fan. Aku mengakui bakat kultivasimu. Memang cukup bagus. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak cukup untuk mengemban tanggung jawab besar ini. Jika cermin pemantul iblis diserahkan kepada kediaman Raja Bela Diri, barulah kita bisa menghadapi Kaisar Iblis. Hanya aku yang bisa membunuh Kaisar Iblis. Kamu bisa menghadapi Kaisar Iblis. Bahkan ayah kerajaanku tidak memiliki kepastian 100%. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku tidak keberatan mengeksekusimu terlebih dahulu. Eksekusi aku. Coba saja. Tuan Ye, kediaman Raja Bela Diri bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Bahkan kakekku harus waspada terhadap Raja Bela Diri sampai batas tertentu. Menyerahkan cermin pemantul iblis kepada kediaman Raja Bela Diri. Bukankah itu lebih baik? Mengapa Anda begitu gigih? Membunuh Kaisar Iblis harus dilakukan olehku dan tidak oleh orang lain. Bagus, sangat bagus. Hanya kamu yang bisa melakukannya, benarkah? Kalau begitu tanyakan pada semua orang yang hadir di sini. Apakah cermin pemantul iblis ini harus diberikan kepadamu? Atau kepada kediaman Raja Bela Diriku? Cermin pemantul iblis ini seharusnya secara alami diberikan kepada kediaman Raja Bela Diri. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya. Guru Surgawi, berikan cermin pemantul iblis kepada kediaman Raja Bela Diri. Begitu bunuh iblis lenyapkan jahat, serahkan kepada kediaman Raja Bela Diri. Hanya dengan begitu ras manusia bisa diselamatkan. Berikan kepada kediaman Raja Bela Diri. Yifen, kebajikan atau kemampuan apa yang kau miliki? Sehingga kau berani menuntut cermin pemantul iblis. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Guru, cermin pemantul iblis ini paling aman jika diberikan kepada kediaman Raja Bela Diri. Apakah kamu lihat sekarang? Ini adalah kehendak rakyat. Dengan kekuatan Raja Bela Diri, ditambah dengan bantuan cermin pemantul iblis, dia pasti akan menemukan Kaisar Iblis dan melenyapkan masalah di masa depan. Xiang Tianling, aku tidak sedang membahas ini denganmu. Hari ini cermin pemantul iblis ini harus diserahkan kepadaku. Lancang, kau berani memanggil guru saya dengan namanya. Berlututlah segera, dan minta maaflah kepada guru saya. Yifen, apakah kau benar-benar percaya Guru Surgawi tidak akan menyerangmu? Cepat berlutut, berlutut. Tuan Ye, mohon maaf, jika ini terus berlanjut, kakakku juga tidak akan bisa menyelesaikan ini. Bocah, melihat bahwa kamu mengenal Mang Yao, selama kamu berlutut, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Membuatku berlutut. Apakah kau pantas? Mencari mati. Murid-murid sekte Longhu dengarkan perintahku. Eksekusi orang ini. Ya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya emosi? Kau. Apa yang kau coba lakukan? Tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Haus akan ketenaran dan kesuksesan. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Orang sepertimu berani mencoba kultivasi menuju keabadian. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Kau bodoh tak tahu diri yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau benar-benar berani mempermalukanku seperti ini. Saudara muda Zhang, kau memiliki keberanian yang luar biasa. Saintes macam apa kau ini? Merasa benar sendiri, sombong dan meremehkan orang lain. Sombong puas diri pencapaian kecil. Kau Adalah aib. Aku tidak bergerak sebelumnya, karena aku tidak sudi berurusan denganmu. Siapa halangi aku ambil cermin pemantul iblis? Aku akan menghancurkan mereka. selamatkan aku. Hentikan. Hari ini cermin pemantul iblis ini, kau harus memberikannya padaku. Kamu berani mengancamku. Mengingat bakatmu yang luar biasa, aku awalnya berniat menjadikanmu muridku. Tapi aku tidak pernah menyangka karaktermu begitu tercela. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, di masa depan, pasti akan ada masalah tanpa akhir. Guru Surgawi. Dia hanyalah menginjak-injak martabat sekte Longhu. Kita harus membunuhnya. Tuan Ye, mohon segera berhenti. Jika guru surgawi bergerak, Anda benar-benar akan mati. Maha Guru, jika orang seperti ini tidak dibunuh, gelar sekte Longhu sebagai kepala sekte Taudasia akan hancur. Iya, Fan. Jika kamu punya nyali, lepaskan muridku. Hari ini, aku harus melenyapkan bencana ini demi rakyat. Menghilangkan momok bagi rakyat. Itu benar sekali. Dia menghalangi kediaman Raja Bela Diriku untuk mendapatkan cermin pemantul iblis. Dia pasti berkolusi dengan ras iblis. Maha Guru, bunuh dia. Pahala akan tak terbatas. Benar. Orang ini berkolusi dengan ras iblis. Lihatnya pantas mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Suhao, Tuan Ye tidak berkolusi dengan ras iblis. Dia datang atas perintah kakakku untuk mengambil cermin pemantul iblis. Sepertinya tetua Qin juga tertipu olehnya. Meng Yao,
Fakta ada tepat di depan matamu. Sudah waktunya kamu sadar. Jangan Suhao. Mahaguru, mengapa kamu belum bertindak? Kamu menunggu apa? Besar bocah, ambil dewamu. Mahaguru mengapa menahan diri? Bunuh dia dengan kekuatan penuh. Apa yang sedang terjadi? Bunuh. Sebagai guru surgawi, kau buta menilai orang. Sombong dan angkuh. Konyol. Konyol. Guru, Bagaimana ini mungkin? Pasti barusan. Ketika guru surgawi membunuh iblis serigala, dia terluka parah oleh iblis serigala. Dia belum pulih. Bajingan ini dapat kesempatan manfaat. benar, pasti itu. Guru saya adalah seorang abadi darat. Justru karena hal ini, bagaimana mungkin dia kalah darimu? Kalian semua terlalu menghargainya. Bahkan, jika dia berada dalam kondisi puncaknya, 10 orang seperti dia tak mampu. Iya, Fan. Jika kau punya nyali, biarkan aku istirahat sebentar. Lalu kita akan bertarung lagi. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Serahkan cermin pemantul iblis itu padaku. Zhang Tianlin benar-benar tidak berguna. Mungkinkah rencanaku akan gagal? Aku harus mendapatkan cermin pemantul iblis. Mahaguru. Cermin pemantul iblis tidak boleh jatuh ke tangannya. Jika tidak, kamu akan menjadi pendosa terhadap umat manusia. Kaulah yang menjadi pendosa terhadap kemanusiaan. Jika kau berani bicara lebih jauh, mati. Aku adalah putra Raja Bela Diri. Beraninya kamu membunuhku. Kamu melakukan ini melawan Dacia. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kamu berani. Berhenti, Evan. Kau tidak boleh membunuhnya. Jika kau membunuhnya, kau akan menyebabkan bencana besar. Bahkan kakakku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mengapa kamu belum melepaskanku? Kediaman Raja Bela Diri begitu cemas. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Aku akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Pasang tali panjang untuk menangkap ikan besar. Aku tahu kamu tidak akan berani membunuhku. Aku tidak pernah bilang aku akan membiarkanmu pergi. Apa maksudmu? Saat ini, aku tidak akan membunuhmu. Bukan berarti aku tidak bisa mengurusimu. Jangan bersikap soft di depanku. Kau belum punya kualifikasi untuk itu. Kau bajingan. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menunggu. Serahkan cermin pemantul iblis. Jika kau tidak memberikannya, aku bisa mengambilnya sendiri. Kau. Guru. Yifen, beraninya kau merebut cermin pemantul iblis. Sekte Longhuku akan melawanmu sampai mati. Tuan Ye, dengan melakukan ini, hari ini, Anda telah menyinggung Sekte Longhu dan kediaman Raja Bela Diri. Anda berada dalam masalah besar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mampu aku singgung. Anda, harta karun bangsa, legenda hidup di era ini. Penilaian kakakku tentang dia mungkin sedikit terlalu tinggi. Bahkan jika Anda memiliki cermin pemantul iblis, bahkan jika Anda benar-benar menemukan kaisar iblis, maka saya harus bertanya, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Apakah kau mempertanyakan aku? Saya hanya membahas masalah yang ada. Jika itu didasarkan pada kekuatan Raja Bela Diri, setelah bertemu dengan kaisar iblis, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan. Panggil kakakmu sendiri dan tanyakan padanya, siapa yang bisa menghadapi kaisar iblis? Kau. Yevan. Baiklah, saya memikirkan demi kebaikanmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Saya akan menelpon kakak sekarang juga, dan menceritakan semuanya kepadanya. Halo kakek, Yevan benar-benar secara langsung merebut cermin pemantul iblis, dan melukai Suhao, dan tanpa malu mengklaim bahwa hanya dia yang bisa menghadapi kaisar iblis. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang dari kediaman Raja Bela Diri juga pergi ke Sekte Longhu? Raja Bela Diri mengetahui bahwa kaisar iblis akan menyusup. Dia pakai cermin pemantul iblis lawan kaisar. Guru surgawi Zhang awalnya akan menyerahkannya kepada kediaman Raja Bela Diri. Tapi itu direnggut oleh Yevan. Dia seketika menyinggung kediaman Raja Bela Diri. Dan Sekte Longhu, dia telah menyebabkan bencana besar. Dia benar. Di dunia ini, hanya dia yang bisa menghadapi kaisar iblis. Mengapa? Kau harus ingat. Dia adalah legenda hidup di era ini. Itu bukanlah sesuatu yang aku katakan dengan enteng. Mungkinkah saya benar-benar salah menilainya? Aku baru saja menerima kabar. Orang-orang dari kediaman Raja Bela Diri pergi ke Sekte Longhu untuk mengambil cermin pemantul iblis. Dikatakan bahwa Raja Bela Diri sudah tahu tentang kemunculan kaisar iblis. Mereka ingin menggunakan cermin pemantul iblis untuk menghadapi kaisar iblis.
Bagaimana Raja Bela Diri tahu bahwa Kaisar Iblis telah memasuki dunia? Siapa yang memegang cermin pemantul iblis sekarang? Cermin pemantul iblis sudah oleh Hirvan diambil secara paksa. Tetapi kita harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kediaman Raja Bela Diri. Aku curiga kediaman Raja Bela Diri bersekongkol dengan beras iblis. Apa? Masalah ini sangat penting. Kita harus mewaspadainya. Sampah tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Ayah mohon tenangkan amarahmu. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan sangat lancar. Siapa sangka bahwa seseorang bernama Yifan akan muncul di tengah jalan. Kekuatannya luar biasa. Bahkan Xiang Tianling yang terluka bukan tandingannya. Bahkan Guru Surgawi Shen bukan tandingannya. Apa latar belakangnya? Qin Beng Yao mengikutinya. Sepertinya dia pasti seseorang dari faksi Tetua Agung. Seseorang dari faksi Tetua Agung. Kau berani merebut cermin pemantul iblis dariku. Apakah kau bosan hidup? Segera selidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Cari kesempatan. Dan singkirkan dia. Ya. Kaisar Iblis. Di mana cermin pemantul iblis? Kaisar Iblis mohon maafkan saya. Cermin pemantul iblis direbut oleh seseorang. Bawahan Anda sudah mengatur orang untuk mengambilnya. Saya jamin tidak akan ada yang salah. Kaisar Iblis. Samba. Aku akan segera memasuki dunia. Hanya 2 fisik khusus yang hilang. Cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis juga belum didapatkan. Jika kau tidak mampu, aku sang kaisar tidak keberatan menggantimu dengan orang lain. Ya. Kaisar Iblis mohon redakan amarah Anda. Bawahan Anda menjamin, saya pasti akan menyelesaikan misi ini. Dan sama sekali tidak akan menunda keberhasilan Anda memasuki dunia ini. Baik, aku sang kaisar akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika ada kesalahan lagi, mati. Ya. Siapa yang berani menghalangi saya? Bunuh tanpa ampun. Kau di sini. Katakan padaku apa yang kau butuhkan. Apakah kamu masih marah padaku? Tidak. Saya salah paham padamu. Saya minta maaf. Maafkan saya. Makanan ini adalah ketulusan saya. Saya akan minum ini dulu sebagai tanda hormat. The film was translated and Itu cukup narrated setia, by kan? M Media. Jangan marah lagi. Aku tidak sekecil itu. Namun, kamu telah menyinggung kediaman Raja Bela Diri. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Selanjutnya, apa yang kamu rencanakan? Bantu aku mencari sebuah villa. Aku perlu menempatkan adikku dan Sisi di lokasi yang aman. Tidak masalah, serahkan padaku. Juga, keberadaan kuali pemurnian iblis harus segera ditemukan. Selain itu, kita harus mendahului kediaman Raja Bela Diri. Jangan khawatir, saya sudah mengirim orang keluar. Kita seharusnya segera mendapat kabar. Makanlah. Kau jalang sialan. Aku menyuruhmu minum bersamaku. Itu berarti aku menghargaimu. Dan kau berani lari. Kembali ke sini. Tuan Muda Jing, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya mohon tolong biarkan saya pergi. Jika kau tidak bisa minum, kenapa keluar untuk berbisnis? Hari ini kau harus minum. Mau tidak mau. Seret dia ke dalam. Hentikan. Yifen, selamatkan aku. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa selama aku di sini. Kau bocah, mencoba bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Minta maaf padanya. Apa kau mendengarku? Dia menyuruhku meminta maaf padanya. Tuan Muda Jian, kaki mana yang harus kupatahkan lebih dulu? Kedua kaki tentu saja. Patahkan keduanya secara bersamaan. Yifen, hati-hati. Sampang, Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaf padanya. apa kau tahu siapa aku? Aku adalah Tuan Muda keluarga Jian di Jiangcheng. Kau ingin aku meminta maaf padanya? Apa yang kau lakukan? Patahkan kakinya. Sialan. Tidak. Kau. Yifen. Terima kasih. Sama-sama. Cepat kembali dan istirahat. Kalau begitu lain kali aku akan mentraktirmu makan.
Bagaimana dengan itu? Villa ini, bukankah bagus? Cukup bagus. Kamu, apa yang kamu lakukan? Demi keselamatan adikku dan Sisi, aku sedang memasang formasi di sini. Tidak peduli siapa yang menerobos masuk, aku akan bisa merasakannya dan segera bergegas kembali. Kalau begitu, Sisi tidak akan dalam bahaya lagi. Mang Yao, ambil resep ini dan berikan kepada Tetua Agung. Suruh dia bantu temukan semua ramuan obat ini. Aku perlu memurnikan pil kebangkitan jiwa 9 putaran untuk membangkitkan adikku. Bisakah orang benar-benar kembali dari kematian? Selama 3 jiwa dan 7 roh masih ada, kebangkitan mungkin terjadi. Itu benar-benar ajaib. Yakinlah, saya pasti akan memberikannya kepada kakak saya dan mengumpulkan semua ramuan. Guru Surgawi, bagaimana kesehatan Anda? Ini adalah milik kediaman Raja Bela Diriku. Ginseng salju berusia sahabat yang disimpan selama 20 tahun. Mohon terimalah Guru Surgawi. Mahkota terlalu baik. Orang tua ini. Bagaimana aku bisa menerima hadiah sebesar ini? Tentu saja Guru Surgawi bisa menerimanya. Saya datang ke sini hari ini, dan saya meminta Guru Surgawi untuk maju, untuk menangkap Yifen, dan mengambil kembali cermin pemantul iblis. Ini juga untuk menghapus rasa malu sekte Longhu. Pangeran Mahkota benar, cermin pemantul iblis harus diambil kembali. Sebelumnya Guru Surgawi terluka, yang memberi Yifen kesempatan untuk memanfaatkan. Sekarang setelah Guru Surgawi pulih, dia pasti akan bisa menangkap Yifen. Guru, cermin pemantul iblis sangatlah penting. Jika Yifen benar-benar berkolusi dengan ras iblis, dia pasti akan membawa bencana bagi dunia manusia. Cermin pemantul iblis harus direbut kembali. Yifen juga harus mati. Sang saintis berbicara terlalu benar. Jika Guru Surgawi bisa turun gunung dan mengulurkan tangan membantu saya, itu selamatkan manusia dari derita. Sungguh pahala yang tak terbatas. Apa yang dikatakan Pangeran Muda sangat benar. Kalau begitu orang tua ini akan segera turun gunung untuk menangkap Yifen dan merebut kembali cermin pemantul iblis. Kebenaran agung Guru Surgawi. Mohon terimalah hormat saya. Sekarang bahaya Sisi. Belum terangkat. Kau harus jujur padaku. Urus kebutuhan sehari-hari mereka dengan baik. Segala sesuatu yang terjadi di villa ini, aku tahu seperti punggung tanganku. Apakah kau mengerti? Ya, aku pasti akan menjaga mereka dengan baik untuk menebus kesalahan yang telah aku perbuat. Mang Yao, ada apa? Halo Tuan Ye, kami telah menemukan keberadaan kuali pemurnian iblis Di mana itu? di Provinsi Sinan. Pada acara yang diselenggarakan oleh, itu akan muncul di pameran artefak kuno keluarga Shen. Bagus. Paman akan datang mencarimu. Baik, Sisi, kau harus patuh. Kau sama sekali tidak boleh meninggalkan villa ini. Orang jahat di luar akan menangkapmu. Aku tahu. Sisi pasti akan menjadi baik. Bagus. Paman akan membawakanmu hadiah saat kembali. Jika sesuatu terjadi pada SSI, Baiklah, jangan khawatir. Ayah, cukup banyak orang yang datang hari ini. Sepertinya, keluarga Shenku akan mendapat rezeki lagi. Shen Gongru, kepala keluarga Shen di Provinsi Sinan. Hal lain tidak penting. Hal yang paling penting adalah kuali ini. Dilihat dari usianya, ini jelas merupakan artefak dari periode Prakean. Ini tak ternilai harganya. Kuali ini saja bisa laku dengan harga selangit hari ini. Namun, dilihat dari penampilannya, kuali ini sepertinya mereka tidak terlalu tertarik padanya. Barang semacam ini harus bertemu seseorang yang mengakui nilainya. Kalau tidak peduli sebagus apapun barang itu, di mata mereka yang tidak mengakui nilainya, itu hanya bisa menjadi sampah. Itu benar-benar kuali pemurnian iblis. tampaknya perjalanan kita tidak sia-sia. Narrated by M Media. Ini adalah barang paling berharga milik keluarga Shen. Sentuh rusak bisa ganti rugi. Berapa harga barang ini? Apa kau ingin membelinya? Sebutkan hargamu. Apa kau mampu membelinya? Semua orang yang datang ke pameran ini hari ini adalah orang-orang yang bernilai ratusan juta. Kenapa kau tidak berkaca dan melihat dirimu sendiri? Kau mengenakan pakaian murah dari pedagang kaki lima. Namun kau ingin membeli harta paling berharga milik keluarga Shenku. Inyah kembali ke tempat asalmu. Keluarga Shen benar-benar menilai orang dari penampilan mereka. Apa yang kau katakan? Dia bilang kau adalah seekor anjing. Kau berani menghinaku. Aku lihat kalian berdua hari ini sengaja mencari masalah.
Jangan pernah berpikir untuk pergi melalui pintu ini dalam keadaan utuh hari ini. Siapa yang begitu berani? Berani membuat masalah di pameran keluarga Shen. Aku pikir mereka benar-benar datang ke sini untuk mencari gara-gara. Namun, mereka salah memilih tempat. Keluarga Shen di Provinsi Sinan memegang kekuasaan yang sangat besar. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Keluarga Shen tentu berbicara besar. Baiklah, saya ingin melihat bagaimana kamu berencana menghentikan saya pergi. Keluarga Shenku, kekuasaan di Provinsi Sinan berada di luar imajinasimu. Biar ku katakan begini, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat keluargamu mustahil untuk menancapkan kaki di Dacia. Kau mengerti? Mengesankan. Lalu, apakah kamu percaya bahwa hanya dengan satu kata dari saya bisa membuat keluarga Shenmu hancur menjadi asapkan? Usia muda, tapi nada bicara sombong di Provinsi Sinan. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang berani begitu sombong di depanku. Hentikan omong kosong ini. Sebutkan hargamu. Apa kau pikir kau masih punya kualifikasi untuk membeli? Saya sarankan kamu menjualnya. Bagaimana jika aku tidak mengindahkan saranmu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bagaimana kalau begini? Melihat kau cukup menarik, habiskan malam yang indah bersamaku malam ini. Dan mungkin, aku bahkan mungkin membiarkanmu hidup. Kau berani memukulku. Saya baru saja memukulmu. Kamu menolak kebaikan dan mencari penghinaan. Beraninya kau bertindak liar di wilayah keluarga Shen. Pengawal, tangkap kedua orang itu untukku. Suhel mahkota kediaman Raja Bela Diri. Guru surgawi sekte Longhu, Zhang Tianling telah tiba. Kami dengan hormat menyambut mahkota. Kami dengan hormat menyambut guru surgawi. Kami dengan hormat menyambut mahkota. Kami dengan hormat menyambut guru surgawi. Patriark Shen, Anda terlalu sungkan. Mari kita hilangkan formalitasnya. Bagi mahkota dan guru surgawi yang terhormat, untuk menghormati keluarga Shenku dengan kehadiran Anda. Kemuliaan bagi keluarga Shenku, Patriark Shen. Apa maksud dari semua ini? Kedua orang bodoh yang nekat ini berani membuat masalah di wilayahku. Aku baru saja menangani mereka. Ye Fen, tidak menyangka ini kan? Kita bertemu lagi. Serahkan cermin pemantul iblis segera. Jika tidak, hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Mahkota, bocah ini juga telah menyinggung Anda. Semuanya, orang ini berkolusi dengan ras iblis, membuat keributan di sekte Longhu. Manfaatkan cedera guru surgawi lawan iblis. Dia merebut cermin pemantul iblis. Hari ini dia datang ke sini, tentunya juga untuk kuali pemurnian iblis. Apel, klan iblis. Aku juga mendengar bahwa baru-baru ini sekte Longhu membunuh seekor iblis serigala, dan seseorang membuat keributan di sekte Longhu. Aku tidak menyangka itu adalah orang ini. Bersekongkol dengan ras iblis. Itu hanyalah kejahatan keji. Harus dibunuh. Mahkota, Anda bilang, ini adalah kuali pemurnian iblis. Benar, artefak abadi lawan ras iblis. Kedatangan saya kali ini justru untuk kuali pemurnian iblis. Kediaman Raja Bela Diri saya menerima kabar bahwa Kaisar Iblis akan menyerang. Mendapatkan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, kita bisa membunuh Kaisar Iblis dan menyelamatkan ras manusia. Oleh karena itu, saya meminta Patriark Shen untuk melepaskannya dan meminjamkan kuali pemurnian iblis ini kepada kediaman Raja Bela Diri saya. Bagaimana menurut Anda? Karena ini untuk membunuh Kaisar Iblis dan menyelamatkan ras manusia, maka keluarga Shen tak bisa lari tanggung jawab. Mahkota, kuali pemurnian iblis, silakan ambil. Patriark Shen benar-benar menjunjung kebenaran. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Kau berikan ke sini. Aku tidak akan memberikannya. Bajingan. Kau berani merebut sesuatu di sini. Kau mencari mati. Pantas mati. Itu adalah keluarga Shenmu. Atas perintah Tetua Agung Dacia, saya perintahkan keluarga Shenmu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Tetua Agung. Siapa Anda? Saya adalah cucu dari Tetua Agung Qin Donglai, Qin Mingyao. Lihat baik-baik. Token Tetua. Anda adalah Nona Kier. Ini adalah kesalahan kami. Kami gagal mengenali orang yang sangat penting. Kami telah sangat menyinggung Anda. Mohon maafkan kesalahan kami. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkirlah. Ya. The Ayah, film was translated apa yang kita and takutkan narrated selama by kita M berdiri Media. di pihak mahkota dengan kediaman Raja Bela Diri mendukung kita? Mengapa kita harus takut pada Tetua Agungnya? Apa yang kau tahu? Jika Tetua Agung menyelesaikan masalah ini nanti dan menggunakan trik kecil sekalipun,
keluarga Shen kita akan tamat. Tidak ikut campur sekarang adalah pilihan terbaik. Meng Yao, Ye Fan berkolusi dengan ras iblis. Sudah menjadi fakta. Mengapa kau harus tetap keras kepala tersesat? Jika itu terjadi kau bahkan mungkin melibatkan tetua agung. Apakah Yevan berkolusi dengan ras iblis atau tidak? Saya sangat jelas. Kakek saya berkata, untuk membunuh Kaisar Iblis, hanya Yevan yang bisa melakukannya. Kediaman Raja bela dirimu tidak cukup memenuhi syarat. Kami tidak cukup memenuhi syarat. Lalu siapa lagi yang memenuhi syarat? Mengandalkan dia. Dia itu siapa? Nona Ken, saya pikir tetua agung pasti kacau pikirannya. Atau mungkin dia disesatkan olehnya. Jika dia tidak memanfaatkan situasi, bagaimana mungkin guru saya bisa kalah darinya? Bahkan jika Xiang Tianling diberi 100 kesempatan, dia tetap akan pasti kalah. Membual tanpa malu. Guru saya terluka saat membasmi iblis. Namun kau memanfaatkan kelemahannya dan mencuri cermin pemantul iblisku. Karakter tercela. Orang sepertimu, apakah kau bahkan layak menyelamatkan umat manusia? Apakah aku bisa menyelamatkan umat manusia atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Saya pikir Anda hanya menggunakan dalih menyelamatkan umat manusia untuk berkolusi dengan ras iblis. Yakinlah, kau tidak akan berhasil hari ini. Bagus sekali. Pengkhianat kemanusiaan seperti ini harus dieksekusi oleh semua orang. Ye Fan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bertobatlah dan kembalilah. Jika orang tua ini bertindak, kamu pasti akan mati. Xiang Tianling, kau benar-benar hidup 86 tahun dengan sia-sia. Kau belum mencapai satupun jasa sepanjang hidupmu. Hanya tahu cara menggerakkan lidahmu, membantu orang jahat dalam tirani mereka, tidak mampu membedakan benar dari salah. Dan kau berani menggonggong liar di depanku. Aku belum pernah melihat siapapun yang sebegitu tidak tahu malu sepertimu. Kamu. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Yeven, hak apa yang kau miliki untuk menghina guru saya? Tentu saja aku punya hak. Kau belum pantas untuk tahu. Dalam perilaku hidupku, aku tidak memiliki penyesalan di hatiku. Dan tidak ada rasa malu di hadapan langit dan bumi. Kamu berani memfitnah orang tua ini. Orang tua ini sama sekali tidak akan mengampunimu. Kau bilang seluruh hidup guru saya tidak mencapai jasa apapun. Lalu guru saya membunuh iblis serigala. Apakah itu terhitung sebagai jasa? Jasa apa yang telah kau capai? Guru surgawi sangat dihormati dan berbudi luhur. Dia adalah teladan yang dihormati bagi para kultivator Tao. Fitnahmu terhadap guru surgawi adalah fitnah terhadap semua kultivator di dunia. Itu memang tuduhan yang cukup besar. Mungkinkah saya salah bicara? Semuanya, apakah menurut kalian dia pantas mati? Pantas mati. Pantas mati. Terakhir kali guru surgawi terluka. Itulah mengapa kau mengambil keuntungan. Hari ini guru surgawi bertindak dan pasti akan mengambil nyawamu. Kami mohon guru untuk bertindak dan mengeksekusi orang ini untuk meluruskan keadaan. Awalnya aku bermaksud memberimu kesempatan, membiarkanmu bertobat dan kembali, dan mengampuni kawanmu. Tetapi kamu tidak menunjukkan penyesalan, dan memfitnah orang tua ini. Orang tua ini tidak bisa mengampunimu. Mundur. Tuan Ye, guru surgawi sangat kuat. Jangan ceroboh. Hanya jiwa baru lahir. Satu tangan sudah cukup untuk menghadapinya. Kematian sudah dekat, namun kau masih berani membual tanpa malu. Mari kita lihat bagaimana satu tanganmu menghadapi guru saya. Bahkan jika Yevan bisa menghadapi Xiang Tianling, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar. Saya tidak hanya bisa mendapatkan kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis, tetapi saya juga bisa melenyapkan mereka. Benar-benar membunuh dua burung dengan sekali tembak. Xiang Tianling, jika kau tidak yakin, hari ini aku akan mengajarimu cara bersikap. Padang, datanglah. Dasar bodoh, kurang ajar mati. Bagaimana ini mungkin? Kau sekarang berada di puncak kekuatanmu, bukan? Kau tidak punya alasan lagi, kan? Aku berada di alam Dewa Tanah. Aku sama sekali tidak boleh kalah darimu. Guru, Bagaimana kamu? Begitu kuat. Bagaimana mungkin dia begitu mudah mengalahkan Xiang Tianlin? Mungkinkah dia sudah mencapai transformasi dewa? Mustahil. Sama sekali mustahil. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia mencapai transformasi dewa? Bahkan guru surgawi pun kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Untungnya kita tidak ikut campur. Kalau tidak, keluarga Shen kita akan tamat. Untungnya ayah punya pandangan jauh ke depan. kakak memang benar. Legenda tak tertandingi. Tentu saja bukan reputasi yang tidak pantas. Bahkan jika kau berkultivasi selama 100 tahun lagi, kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Yeven, kau berani melukai guru saya. Sekte Longhu saya akan melawanmu sampai mati. Idiot. Apa yang kau katakan? Bahkan guru surgawi bukanlah tandingan Yeven. Sekte Longhu,
Siapa lagi yang bisa mengalahkan Ye Fan? Bertarung sampai mati. Apakah kamu layak? Jangan berpuas diri. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Mengingat bahwa Sekte Longhu tidak melakukan pelanggaran besar, aku akan mengampuni nyawa kalian. Enya. Jangan berpikir aku akan berterima kasih padamu. Aku beritahu kau, aku hanya akan semakin membencimu. Guru, mari kita pergi. Ayo pergi. Tuan Ye, kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Kita telah mendapatkan keduanya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Iblis belum memasuki dunia. Jika kita ingin menggunakan cermin pemantul iblis untuk menemukan Kaisar Iblis, itu masih sesulit mendaki ke surga. Tunggu sabar kesempatan tepat. Mari kita kembali dulu. Baiklah, Berdengan tenang. Hei yang besar. Yang The besar. film was translated and narrated by M Media. Bawa kedua orang itu ke sini. Ya, siapa kalian semua? Hentikan mobilnya. ada apa? Seseorang mencoba menculik Sisi. Tunggu aku. Paman, Lepaskan dia. Kau berani membunuhku. Kau akan dipenuhi lubang. Benarkah begitu? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada seorang pun yang pernah bisa mengancamku. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Itu adalah Suhel, mahkota Raja Bela Diri. Kalian menentang kediaman Raja Bela Diri. Kalian pasti mati. Cepat lepaskan aku. Kediaman Raja Bela Diri lagi. Sisi, jangan takut. Sekarang sudah baik-baik saja. Penampilanmu kali ini cukup bagus. Saya adalah ayah Sisi. Melindunginya juga merupakan tanggung jawab saya. Kepala Polisi Lee. Kemarilah, dan urus mayat-mayat ini. Guru Surgawi, ayah Raja Sayil sudah setuju untuk secara pribadi mengobati luka Anda. Silakan ikuti saya ke ruang kultivasi. Bagus. Dengan Raja Bela Diri mengambil tindakan, aku pasti akan dapat sembuh dengan cepat. Silakan. Lucia, tunggu di sini sebentar. Baiklah, Ayah, Salam Raja Bela Diri. Guru Surgawi Anda terlalu sopan. Suhel, kamu keluar dulu. Guru Surgawi, silakan. Saya akan mengobati luka Anda sekarang. Terima kasih Raja Bela Diri. Guru Surgawi, tenangkan napas dan fokuskan pikiran Anda. Jangan melawan, agar Anda tidak menderita serangan balik. Orang tua ini mengerti. Raja Bela Diri, silakan lanjutkan. Raja Bela Diri, kamu. Guru Surgawi, saya minta maaf. Kamu ingin melahap kekuatanku. Mengapa? Karena hanya dengan cara ini, Raja ini dapat dengan cepat memasuki alam transformasi dewa untuk merebut cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Persembah kepada Kaisar Iblis. Raja Bela Diri, pendosa sejati bersekutu Kaisar Iblis. Mengapa? Mengetahui sekarang, sudah terlambat. Orang tua ini bodoh. Ethan, kamu benar. Akulah yang tidak bisa membedakan benar dan salah. mengapa guru belum keluar juga? Lucia, jangan khawatir. Dengan bantuan ayah raja saya, Guru Surgawi pasti akan baik-baik saja. Lucia, kamu benar-benar cantik. Pangeran Mahkota. Mulai sekarang. Luzu milikmu mahkota. Aku milikmu. Pangeran Mahkota, apa maksud Anda dengan ini? Kamu tidak lebih dari mainanku. Apa?
jika kamu patuh. Aku bisa bermain denganmu beberapa kali lagi. Jika kamu tidak patuh, kamu pasti akan menghadapi kematian. Kau tercela. Aku adalah Santa Sekte Longhu. Bagaimana kalian bisa memperlakukanku seperti ini? Santa dari Sekte Longhu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bajingan tua itu Xiang Tianlin. Sekarang semua kekuatannya telah dilahap oleh ayah raja saya, mengubahnya menjadi mayat. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Kediaman Raja Bela Diri adalah yang sebenarnya bekerja untuk Kaisar Iblis. Terkejut. Tak terduga. Jadi kalianlah yang pengkhianat ras manusia. Aku akan melawan kalian sampai mati. Terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Raja ini akhirnya telah melangkah ke transformasi dewa. Selamat ayah. Keinginan ayah telah terpenuhi. Sebarkan berita. Ye Fan berkolusi dengan ras iblis. Mencuri cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Dan mencelakai guru surgawi dari sekte Longhu. Ini membuat marah dewa dan manusia. Kejahatannya pantas dihukum mati. Aku, kediaman Raja Bela Diri mengikuti mandat surga. Dan akan mengadakan majelis pembasmi iblis. Undang kultivator seluruh dunia. Untuk bersama-sama mengeksekusi Ye Fan. Ya. Bahan-bahan obat yang kamu minta, semuanya sudah terkumpul. Tetua Agung berkuasa luas. Bahan obat yang begitu sulit ditemukan lagi begitu cepat. Ngomong-ngomong, kakek bilang, kediaman Raja Bela Diri sedang mengadakan majelis pembasmi iblis. Mereka juga bilang, kamu berkolusi dengan ras iblis, mencuri cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, dan membunuh guru surgawi Sang. Rencana satukan kultivator dunia untuk melancarkan ekspedisi hukuman terhadapmu. Kurasa kediaman Raja Bela Diri adalah pihak yang berkolusi dengan kekuatan iblis. Sekelompok badut tak berarti. Tidak perlu memperhatikan mereka. Aku akan mulai memurnikan ramuan sekarang. Tolong rapotkan dirimu untuk membantuku menjaga Sisi. Baiklah. Api sejati Samadhi. Peleburan pil. Seperti yang diharapkan dari pil kebangkitan jiwa 9 putaran, itu benar-benar menarik fenomena langit. Ternyata ada fenomena langit. Mungkinkah orang dari Kunlun itu telah menembus lagi? Mungkinkah seseorang sedang menjalani kesengsaraan? Itu benar-benar menarik. Fenomena langit. Mungkinkah Kaisar Iblis telah memasuki dunia? Pil kebangkitan jiwa 9 putaran telah berhasil dimurnikan. Sebelum menyelamatkan adikku, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Menghapus ingatan tentang Abe adikku. Bahkan sebelum adikku bangun. Ingatan-ingatan ini harus dihapus. Hanya dengan cara ini, kehidupan masa depan mereka tidak akan terpengaruh. Dia benar-benar hidup kembali. Istri, kamu sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Ye Fan, kau kembali. Aku ingat aku akan membelikan bahan makanan untukmu. Bagaimana mungkin? Aku malah terbaring di sini. Mama, Kak, aku ingin makan babi rebus buatanmu.
Aku akan pergi membeli bahan makanan sekarang juga. Aku akan segera membuatnya untukmu. Ada daging di kulkas. Di mana ini? Ini adalah villa baru yang kubeli untuk kalian semua. Kalian bisa tinggal di sini mulai sekarang. Yeven telah menjadi seseorang yang berarti. Kakak sungguh bahagia untukmu. Aku akan pergi memasak. Ini akan segera siap. Istri, biar saya bantu Anda. Kamu menangis? Tidak. Kalau begitu pasti, mataku kemasukan pasir. Istri, cari uang nafkahi keluarga mulai kini. Dan menjaga Anda dan Sisi. Selama kau bersedia kembali. Tidak ada kata terlambat. Yeven, ini pasti pacarmu. Sangat cantik. Kapan kalian berencana menikah? Kak dia. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Biarkan dia fokus pada karirnya dulu. Jika Yeven mengganggumu, kau beritahu kakak. Kakak akan membereskannya untukmu. Tidak masalah, Kak. Ayo, makan lebih banyak daging. Bagi Yeven untuk bisa menikahi seorang gadis sebaik dirimu, sungguh merupakan keberuntungan baginya. Fenomena kosmik itu, aku yang menyebabkannya. Kaisar Iblis seharusnya belum memasuki dunia. Dan Xiang Tianling itu, aku tidak membunuhnya. Mengenai bagaimana dia mati, kau harus bertanya pada kediaman Raja Bela Diri. Kami juga sedang menyelidiki. Tetapi kami belum memiliki bukti. Untuk saat ini, kita tidak bisa mengungkap fakta bahwa kediaman Raja Bela Diri berkolusi dengan kepada publik ras iblis. Apa rencanamu? Tunggu lihat perkembangannya. Dan menanggapi gerakan dengan ketenangan. Saya khawatir dengan cara ini akan sulit membungkam gosip publik. Apa peduliku? Tugasku adalah menumpas iblis. Segala sesuatu yang lain bagiku tidak berarti. Tuan Ye, bagaimana kalau aku pergi ke majelis pembasmi iblis untuk mengintai situasinya? Tidak. Itu terlalu berbahaya. Kakekku adalah tetua agung. Kediaman Raja Bela Diri tak berani padaku. Kaisar Iblis, bawahan Anda telah mengadakan konvensi pembasmi iblis, mengundang kultivator dari seluruh dunia untuk berkumpul dan bersama-sama mengecap dan menyerang Yeven. Kami pasti akan mengambil kembali cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Sampah tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini dengan That benar. was Mohon translated tenangkan amarah and Anda, Kaisar narrated Iblis. by Cukup, M Media. tubuh spiritual bawaan harus segera dikirimkan. Saya sekarang hanya langkah lagi. Perlu melahap tubuh spiritual bawaan sebelum saya dapat menyelesaikan transformasi saya. Pada saat itu, cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis akan berada di tangan saya. Saya tidak akan memiliki keraguan lebih lanjut. Saya akan membunuh orang dari kundum itu untuk menyelesaikan penyatuan kekuasaan dunia manusia. Ya, bawahan Anda pasti akan menyerahkan tubuh spiritual bawaan kepada Anda. Yakinlah. Pada saat itu, saya juga tidak akan memperlakukan murni yang tidak adil. Kau akan menjadi penguasa dahsyat. Terima kasih Kaisar Iblis. Semuanya, Yeven berkolusi bela diri tiba. Selamat datang Raja Bela Diri. Bagus. Sangat bagus, Tuan Raja Bela Diri. Kami akan mematuhi perintah Raja Bela Diri untuk membunuh Yeven dan melindungi alam manusia. Tepat sekali, kami sudah mencapai konsensus untuk bersama-sama memerangi Yeven. Dan orang yang bisa membunuh Yeven, pastilah Raja Bela Diri. Tuan Raja Bela Diri, tindakan Yeven telah menimbulkan murka dewa dan manusia. Setiap orang berhak mengeksekusinya. Saya bersedia bergabung dengan Raja Bela Diri untuk membunuh Yeven dan menyelamatkan ras manusia. Raja Bela Diri, Yeven tidak membunuh guru surgawi. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham. Kalau begitu, apakah kamu menyiratkan bahwa berita yang dirilis oleh kediaman Raja Bela Diri itu palsu? Sebuah pertunjukan yang disutradarai sendiri. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa sebenarnya maksudmu? Yeven memang melukai guru surgawi dengan parah. Tapi guru surgawi tidak akan mati karena hal itu. Qin Meng Yao, jangan berasumsi bahwa hanya karena Anda cucu tetua agung, Anda bisa melindungi Yeven seperti ini. Apakah Anda menyiratkan bahwa tetua agung juga berkolusi dengan ras iblis? Kamu memfitnah. Bahwa Anda memiliki tekad seperti itu, saya sangat senang. Saya pasti akan membunuh Yeven. Tapi sebelum itu, saya ingin meminjam sesuatu dari kalian semua. Selama itu bisa membunuh Yeven, bahkan kepala saya sendiri, saya tidak akan ragu untuk memberikannya.
Bagus, kalau begitu saya akan meminjam kepala Anda sebentar. Raja bela diri. Mengapa ini terjadi? Tentu saja ini untuk membunuh Yi Fan. Raja bela diri. Apa maksud Anda dengan ini? Hal yang ingin saya pinjam dari Anda adalah kekuatan Anda. Setelah saya melahap kekuatan Anda, saya bisa pergi dan membunuh Yi Fan. Guru surgawi. Kamu membunuhnya. Itu benar. Guru surgawi itu memang dibunuh oleh ayahku? Kalau tidak, bagaimana mungkin ayahku bisa memasuki tahap transformasi dewa? Apel, kita telah ditipu. Lari, bisakah kalian melarikan diri? Berhenti meronta. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan melarikan diri. Tuan Raja bela diri, ampuni hidup kami. Kami belum mau mati. Tuan Raja bela diri, ampuni hidup kami. Ampuni kami. Bukankah kalian ingin membunuh Yi Fan? Setelah saya menyerap kekuatan Anda, saya akan pergi dan membunuh Yi Fan. Anda juga bisa dianggap telah mati demi tujuan yang mulia. Rasa yang luar biasa. Saya merasa bahwa saya sudah mencapai transformasi dewa. Yi Fan pasti bukan tandingan saya. Suyu Anba. Kamu benar-benar keji. Aku harus memberitahu kakakku. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi sekarang? Apa maksudmu? Denganmu di tanganku, aku sedang mencari Yi Fan. Aku menginginkanmu atau keponakannya. Aku memberitahumu. Kamu tidak akan berhasil. Benar-benar layak menjadi kecantikan nomor 1 di Didu. Sosok ini benar-benar luar biasa. Jika Yi Fan tidak datang untuk menyelamatkanmu, aku pasti akan memanjakanmu dengan baik. Meng Yao. Yi Fan, jika kamu ingin Qin Meng Yao hidup, maka bawalah Shen Sisi dan kedua artefak suci itu, dan datanglah ke kediaman Raja bela diri untuk pertukaran. Kau mencari mati. Aku hanya memberimu 10 menit. Kalau tidak, aku pasti akan menghargai Qin Meng Yao dengan baik. Aku akan The mengirimimu film was foto-fotonya nanti, translated agar and kamu juga bisa narrated by menikmatinya. M-Media. Tebak apa? Apakah Yi Fan itu akan datang menyelamatkanmu? Kekuatan Tuan Ye sangat besar. Kalian semua pasti ditakdirkan untuk mati. Aku akui Yi Fan kuat. Bahkan guru surgawi Xiang pun bukan tandingannya. Tapi sekarang, ayahku sudah menembus ke puncak tahap transformasi dewa. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Jika dia datang, itu akan menjadi jalan buntu baginya. Waktu yang tersisa bagimu tidak banyak. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Aku hanya suka menjinakkan wanita liar. Dia di sini. Ye Fan, cepat bawa Sisi pergi. Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Yi Fan, kau benar-benar rela menggunakan keponakanmu sendiri untuk ditukar dengan Qin Meng Yao. Cukup omong kosong. Aku sudah membawa orangnya. Lepaskan orang itu. Di mana cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis? Aku tidak menyangka bahwa demi satu wanita, kau benar-benar akan mengabaikan segalanya. Ye Fan, aku salah menilaimu. Jika kamu menggunakan nyawa Sisi untuk ditukar dengan nyawaku, aku lebih baik mati. Diam, berhenti bicara omong kosong. Suruh Shen Sisi memegang cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis dan datang ke sini.
Kita bertukar secara bersamaan. Anda cukup berhati-hati. Ayo pergi. Mang Yao, Yifan, kau pasti mati. Tidak perlu pergi. Biarkan dia pergi. Itu hanya membiarkan dia hidup sedikit lebih lama. Ayah, tubuh spiritual bawah air dan 2 artefak abadi. Semuanya ada di tangan kita. Sekarang kita bisa melapor kembali kepada Kaisar Iblis, kan? Dengan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, apakah saya masih perlu dikendalikan oleh orang lain? Maksudmu? Menyatukan alam manusia. Tentu saja saya akan menyelesaikannya sendiri. Bunuh Kaisar Iblis, dan saya akan menjadi penyelamat ras manusia. Layak dihormati oleh 10.000 orang. Ayah hebat. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Meng Yao bisa terluka? aku harus merawatnya sesegera mungkin. Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu masih marah? Jika sesuatu terjadi pada SEC, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Aku juga tidak akan memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir. Sisi akan baik-baik saja. Sisi ada di tangan mereka. Dia pasti akan mati. Dan kamu masih bilang dia baik-baik saja. Semuanya keluar sekarang. Bibi Menyau Anda sudah bangun. Sisi. Kenapa kamu di sini? Saya sudah berada di sini sepanjang waktu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xian Sisi yang diberikan kepada Su Yuanba. Aku ciptakan menggunakan kertas jimat. Bagaimana mungkin aku tega menyerahkan Sisi kepada mereka? Syukurlah Sisi selamat. Aku minta maaf. Aku salah menyalahkanmu. Tidak apa-apa. Kamu harus istirahat yang baik. Sisa urusan lainnya, serahkan padaku. Cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Mereka mengambil keduanya. Bagaimana kamu akan menghadapi Kaisar Iblis? Itu juga palsu. Kamu menebak dengan benar. Menyebalkan. Kamu membuatku khawatir tentangmu selama ini. Jika aku memberitahumu sebelumnya, apakah reaksimu akan begitu meyakinkan? Su Yuan berubah tua itu. Sangat licik. Dia tidak akan mudah percaya. Awalnya aku masih berpikir, bagaimana cara menemukan lokasi Kaisar Iblis. Sekarang mereka membantuku menunjukkan jalan. Itu menghemat masalah bagiku. Apakah kamu mengatakan, Sisi palsu bisa membantumu menemukan Kaisar Iblis? Su Yuanba dan kelompoknya mendapatkan tubuh spiritual bawaan dan 2 artefak abadi. Mereka pasti akan pergi mencari Kaisar Iblis. Tentu saja, aku juga akan mendapatkan lokasi pasti Kaisar Iblis. Kamu cukup pintar. Mari kita keluar. Kedua sejoli ini sedang bermesraan di sini. Kita seharusnya tidak menjadi pengganggu. Sisi. Biarkan Paman dan Bibi Mengyao punya waktu berdua saja. Ayo pergi. Ayo Paman. Saya butuh seorang bibi. Itu. Kamu istirahat yang baik. Aku akan pergi mencari lokasi pasti Su Yuanba. Oke. Tubuh spiritual bawaan, cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Sudahkah kau membawa semuanya? Tubuh spiritual bawaan ada di sini. Sedangkan untuk cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, mereka ada di tangan saya. Serahkan semuanya padaku. Dengan 2 artefak abadi di tangan saya. Dan tingkat kultivasi saya saat ini, yang telah meningkat ke transformasi dewa. Hak apa yang Anda miliki untuk memerintah saya, Kaisar Iblis? Kau kekurangan tubuh spiritual bawaan, dan tidak bisa menyelesaikan transformasimu. Tapi ayahku memiliki cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis di tangan. Apa yang kau miliki untuk melawan ayahku? Setelah ayahku membunuhmu, dia akan dapat menyatukan dunia manusia dan menjadi penyelamat ras manusia, mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Mengapa aku harus mematuhi perintahmu? Katakan padaku apakah aku benar atau salah. Saya Su Yuanba.
dihormati sebagai raja bela diri. Kedua setelah The satu film orang, was dan di atas translated 10.000. and Bagaimana narrated mungkin by aku bisa M menanggung Media. penghinaan karena diperintah? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Untuk menghapus aib masa lalu ini. Ambisi yang luar biasa. Menarik. Kaisar Iblis, kau menghadapi kematian yang akan datang. Namun kau masih bersikap sombong. Membunuhku. Hanya denganmu yang berada di transformasi dewa. Aku memiliki cermin pemantul iblis dan panci pemurnian iblis. Bisakah kamu menahan dua artefak abadi yang hebat ini? Kau tidak salah. Saya memang waspada ini. Kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Tetapi, kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis yang asli di tanganmu. Kau tetap tidak bisa melepaskan banyak kekuatan mereka. Apa maksudmu? Kedua benda ini. Keduanya palsu. Jangan kira kamu bisa menipuku. Sama sekali tidak mungkin. Bukan hanya kedua benda ini palsu. Bahkan tubuh spiritual bawaan ini juga palsu. Tidak mungkin. Tubuh spiritual bawaan itu. Kami mengonfirmasinya berulang kali. Itu sama sekali tidak mungkin salah. Ini Itu hanya disulap oleh jimat. tidak mungkin. Kalian berdua bodoh. Cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis juga diubah dari kertas jimat. Tidak mungkin. Berhenti mencoba menipuku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Kami ditipu oleh Yifan. Kedua idiot ini tertipu. Baru saja mereka di sini menyombongkan diri dengan bangga. Kaisar Iblis, ampuni nyawaku. Ayah Raja, kau sekarang berada di transformasi dewa. Kau mungkin tandingan bagi Kaisar Iblis. Kita akan mati bagaimanapun juga. Sebaiknya kita melawannya sampai mati. Benar. Aku sekarang berada di transformasi dewa. Dan kamu belum mengalami transformasi. Aku mungkin sebanding denganmu? Manusia bodoh. Hanya kau. Kau masih berani berada di sini, menyombongkan diri tanpa malu. Kau hanyalah seorang kultivator di transformasi dewa. Aku bisa menghancurkanmu, seperti menghancurkan seekor semut kecil. Cukup omong kosong, bersiaplah untuk mati. Kaisar Iblis yang terhormat, ampuni nyawaku. Aku bersedia tunduk, dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Sekarang sudah terlambat. Setelah aku melahapmu, aku tetap bisa menyelesaikan transformasiku. Bahkan, jika kamu bertransformasi kamu tetap akan mati. Yifan, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak ingin mati, Yifan. Kamu berkolusi dengan ras iblis, merugikan sesama manusia. Kamu pantas mati 10.000 kali. Dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu. Kau adalah orang itu yang menjaga Kundun. Benar, aku akan mengirimmu kembali ke pagoda penekan iblis, untuk bersatu kembali dengan keturunan dan pengikut iblismu. Jadi, kamu adalah Kunlun, penjaga pagoda penekan iblis. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Saya sudah lama ingin melihat kehebatan kalian para penekan iblis Kundun. Setelah aku membunuhmu, aku akan membuka pagoda penekan iblis dan melepaskan seluruh ras iblis. Dunia ini akan menjadi milik seluruh ras iblisku. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melakukannya. Tidak akan bisa. Cermin pembantu iblis. Panci pemurnian iblis. Tekan. Ini tidak mungkin. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Saya pasti akan kembali dan membunuhmu.
Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Aku akan membawamu kembali ke Kunlun. Dan perlahan memurnikanmu. Kakak minum teh. Baiklah. Tetua Agung, mengapa kamu datang? Cucu perempuan saya yang berharga terluka. Sebagai kakeknya, bukankah seharusnya saya datang dan menjenguknya? Duduklah. Apa yang terjadi pada Suluan Ba dan Kaisar Iblis? Su Yuanba terlalu melebih-lebihkan dirinya, ingin mengkhianati Kaisar Iblis, dan dibunuh oleh Kaisar Iblis. Sekarang Kaisar Iblis telah ditekan olehku di dalam pagoda penekan iblis. Aku akan membawanya kembali ke Kunlun, dan perlahan memurnikannya. Kamu masih akan kembali ke Kunlun? Yi Fen, apa kau bodoh? Kau akan kembali ke Kunlan. Bagaimana dengan Mang Yao? Iya, Fan. Kau telah menekan iblis di Kunlun selama 300 tahun. Tidakkah kau merasa kesepian? Bagaimana kalau begini? Saya akan membiarkan Man Yao menemanimu. Kalian berdua di Kunlun. Hidup sebagai pasangan abadi. Bukankah itu akan membuat iri? Kehidupan di gunung terlalu keras. Selama kamu bersedia, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi ke sana juga. Meng Yao telah setuju untuk menanggung kesulitan bersamamu. Apa yang masih kau ragukan? Tetua Qin, saya akan atas nama Yi Fen menerima lamaran pernikahan ini. Bagus. Kita harus memilih tanggal dan waktu yang baik dan menyelesaikan masalah untuk mereka berdua. Baiklah, semuanya akan diputuskan oleh Tetua Qin. Kalian semua, kalian bahkan tidak bertanya pendapatku. Kau tidak setuju. Aku tidak bilang aku tidak setuju. Lalu apa yang kau katakan? Setidaknya kalian harus bertanya.